kembali lagi bersama gue Tata dan partner gue Rangga. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang kehidupan setelah SMA. Nah, Rang, kita kan udah kelas 12 nih. Iya. Lu tuh bingung gak sih kayak abis SMA tuh mau kemana? Kalau gue sih masih galau ya, kayak abis SMA apa gue nikah aja ya kan? Jangan bercanda. Jangan. Nggak bercanda dong. Gue pribadi sih juga masih gimana? bingung. Ya kan? Cocok. Iya. Nah, gimana kalau misalnya kita minta wejangan sama yang ahlinya? Minta wejangan? Iya, minta saran sama alumni Semande dong. Gimana? Tapi emang kita udah ngundang? Udah dong, gimana sih lo? Yaudah langsung aja kita panggil kali ya. Ini dia Kak Rati sama Kak Khairul. Kak Khairul. Yeay. Halo Kak Khairul. Kak, welcome to A-Talk. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, Kak. Gimana? Mulai dari Kak Rati dulu. Boleh. Halo semuanya, Tata, Rangga, dan yang nonton. Perkenalkan, nama aku Rati Putri Fafadila. Aku biasa dipanggil Rati. Aku dulu siswa di SMA 8 Depok, angkatan ke-8. Sekarang aku udah kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Geografi. Wow, keren. Salam kenal Kak Rati. Terus gimana kalau misalnya Kak Khairul? Halo semuanya, nama aku Muhammad Khairul Suryantoro. Kalian bisa panggil aku Khairul. Aku juga sama, seangkatan sama Rati, Semande 8 juga. Dan alhamdulillah aku sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, atau biasanya disingkatnya SAPPK. Oh, wow, Rang, kita kedatangan mahasiswa UI sama ITB loh. Keren nggak? Keren banget sih. Bandung. Oke, jadi Kak, boleh nggak sih Kak ceritain gimana sih tuh kok bisa jadi masuk ke prodi yang sekarang tuh gimana keputusan perjalanan Kakak gitu? Kak Rati dulu atau Kak Irul dulu terserah. Oke. Jadi kenapa aku bisa ada di program studi yang sekarang ini? Awalnya aku kan masuk ke SBMPTN. Nah, aku tuh pas itu emang rencananya aku tuh kan kalau orang kan ada yang punya cita-citanya jadi dokter, maksudnya kayak dari kecil sampai gede tuh punya cita-cita yang kayak lekat gitu, maksudnya kayak harus jadi ini nih gitu kan. Nah, kalau aku tuh nggak ada, aku tuh kayak mau jadi apa aja gitu. Jadi aku tuh kayak biasa, kayak nggak ada cita-cita, cuma aku punya pengen, jadi tuh dulu aku pengen masuk IPS nih ceritanya, tapi aku jadi masuk IPA. Nah pas itu aku sebenarnya di IPA bisa aja, maksudnya kayak lancar aja, cuma aku kayak maunya ke depannya aku tuh pengen banget belajar tentang lebih ke sosial sama lingkungan itu loh, lingkungan sosial. Aku pengen mengenai kayak gitu. Akhirnya aku cari-cari, aku udah benerin sama orang tua aku juga, aku cari-cari, dan aku menyesuaikan diri aku tuh agak menyesuaikan juga. Jadi aku tuh pengen masuk misalkan psikologinya Unpad kan IPA tuh. Nah cuma aku menyesuaikan lagi sama diri aku karena aku masuk SBMPTN, akhirnya aku ngambil yang geografi. Soalnya geografi juga ada peminatan kayak mengenai geografi manusia gitu. Oh wow, berarti kakak linjur ya Kak? Enggak, geografi di UI itu masuk ke FMIPA. Keren pada nggak tahu. Keren Kak. Iya kirain. Terus Kak Khairul gimana Kak? Oke. Singkat cerita tuh dari SMA. Sebenarnya tuh aku kan masuknya kan juga IPA sama kayak Rati. Tapi tuh interest aku tuh di sosial. Jadi tuh kayak dari kelas 10 tuh awalnya tuh malah pengennya masuk HI gitu, pengen masuk hukum, ilmu politik gitu. Nah, sebenarnya IPA aku juga maksudnya nggak kayak yang nggak suka banget, lancar-lancar aja. Tapi interestnya tetap ke situ, dan seiring makin kelas 11, makin kelas 12 itu akhirnya mulai mutusin ini bakal jadi mau linjur atau enggak gitu.
Dan akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, aku jadinya milih untuk nggak linjur. Dan untuk prodi sendiri, karena aku masih sukanya tuh di bagian policy development sama tentang segala hal tentang tata urban itu, tentang perpetaan, perkotaan, dinamika transportasi gitu, perkeretaan juga, makanya aku nyari jurusan yang cocok sama aku, dan aku akhirnya milihnya ke Institut Teknologi Bandung karena di situ ada jurusan perencanaan wilayah dan kota di bawah Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan gitu. Oh, keren banget. Gue sampai speechless loh, Ram. Iya, mengikuti interest gitu. Iya, benar-benar. Dua-duanya mengikuti interest. Bisa mengejar hal tersebut. Kalau kayak sama Kak Kati sendiri, sebelum di prodi ini ada rencana lain nggak sih, misalkan rencana plan B atau memang ada hobi lain, atau mungkin tuntutan orang tua untuk masuk prodi selain yang sekarang? Dari Kak Kati. Kalau dari aku tuh sebenarnya kalau dari orang tua nggak sama sekali ada, soalnya aku dijelasin mengambil aja, alhamdulillahnya. Tapi kalau plan-plan lain sebenarnya nggak ada sih. Tapi aku pas itu sempet ikut jalur, maksudnya kayak jalur-jalur lain yang pilihan aku bukan geografi, aku sempet ikut dan sempat keterima juga. Cuma sebenarnya lebih minatnya ke yang geografi. Jadi kayak emang yang geografi ini yang paling dipengenin. Kalau misalnya Kak Irul gimana, Kak? Oke, jadi kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya dari akhir kelas 11 juga kan udah mulai, dari akhir kelas 11 mau ke kelas 12 itu udah mulai benar-benar nentuin mau kemana. Dan kalau misalnya, aku pernah dengar dari guruku, kalau misalnya mau nentuin jurusan tuh jangan cuma satu aja, tapi harus sediain jurusan cadangan. Soalnya kan untuk seleksi-seleksi kayak SNMPTN atau SBMPTN itu kan pilihannya cuma 2, dan jadi itu pilihan pertama tuh ke jurusan yang kalian pengenin banget gitu, dan pilihan kedua tuh baru yang kalian tuh yang masih pengen tapi lebih mudah diterima. Nah, karena itu juga aku akhirnya menyediakan bikin list gitu, kayak list prioritas jurusan yang aku paling pengen, dari sesuai misalnya dari sesuai passionku, dari sesuai apa sih yang nanti itu gimana kerjanya atau sebagainya, sampai ke jurusan yang masih sesuai passion tapi ada tempat jurusan lain di misalnya universitas lain atau prodi lain, tapi masih yang dicocok sama kita juga. Berarti buat teman-teman bisa dipakai nih tips dari Kak Hairul untuk menentukan skala prioritas di nanti prodi. Benar-benar. Jadi yang pertama itu prodi yang benar-benar pengen dimauin, terus yang kedua itu prodi yang pengen dimauin juga, cuma lebih mudah masuknya gitu ya, Kak? Iya, seperti itu. Terus kalau misalnya selama perjalanan masuk PTN nih, Kak, kira-kira tuh ada gak sih cerita yang memorable banget sampai sekarang tuh masih inget gitu dari di perjalanan ini, cerita menarik yang masih nempel di kepala gitu, ada nggak sih, Kak? Masih bisa diingat. Benar-benar ada nggak, Kak? Dari Kak Ratih, silakan. Ada banget. Apa nih? Apa tuh, Kak? Jadi kan aku tuh perjalanan ini kan aku tuh pas itu ketolak SNMPTN nih. Nah pas itu kayak sedih gitu kan. Nah terus aku langsung, itu tuh jarak antara pengumuman SNM sama SBMPTN cuma sebulan. Nah aku tuh pas di pengumuman SNM itu aku langsung kayak langsung belajar, rasa kayak pas dulu udah belajar tapi itu tuh kayak lebih ambis gitu lah istilahnya. Kayak aku tuh bangun tidur subuh, abis itu aku langsung belajar, abis itu aku pergi les, abis itu aku pulang maghrib. Jadi tuh kayak dari 6 pagi sampai maghrib tuh aku belajar doang. Nah belum lagi aku tuh kayak pas itu hujan tuh kan, lagi musim hujan ya, aku ingat banget sore aku naik motor, terus aku bawa motor sambil hujan terus kayak sambil mikir abis belajar gitu kan, kayak gitu. Terus abis itu aku malam tapi nggak belajar soalnya capek kan, jadi aku abis malam langsung tidur. Kayak apa ya, yang nggak paling lupanya ya itu pas proses ya belajarnya, terus
sedih-sedihnya kayak gitu. Tapi terbayar semua kalau misalkan pokoknya bener usaha tuh gak bakal ngianatin hasil, karena kalau kamu udah berusaha semaksimal kamu, semampu kamu, itu pasti akan dapet yang sesuai kamu mau gitu sama usaha kamu. Karena lebih sih yang paling memorable tuh ya perjuangannya sih. Ini ya Kak, dengernya kayak pengen nangis gitu, kayak ada bawangnya gitu. Intens banget belajar sampai ujung. Ada aku pasti bisa kamu langgar semuanya. Amin, makasih Kak. Semoga bisa nyusul Kakak ke Univ PTN. Kalau misalnya Kak Irul gimana? Amin. Suka banget tuh tadi yang quote dari Rati, kalau misalnya kalau kita berusaha pasti ada hasilnya, setuju banget aku. Kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya juga sekaligus memperkuat kenapa aku akhirnya milihnya tuh ke sekolah SAPPK ini, terkhususnya perencanaan wilayah dan kota. Ini karena waktu kelas 11 tuh aku pernah sebenarnya iseng-iseng aja, dan waktu itu kan ngasih formulir pendaftaran itu di hari terakhir. Aku nyoba untuk seleksi KSN di bidang geografi juga. Nah, setelah seleksi dari tingkat sekolah, akhirnya seleksi tingkat kota, dan nggak expect-nya ternyata aku lolos tingkat kota dan bisa mewakili sekolah sama Kota Depok untuk seleksi di tingkat provinsi. Nah, dengan pengalaman ini juga, aku tuh jadi makin tertarik, karena setelah aku belajar untuk persiapan KSN itu, materi geografi aku tuh sama materi geografi itu kayak interest banget gitu, kayak ada ini nih enak banget kalau pernah deh kamu kalau belajar tuh pasti kalau beneran suka sama materinya itu pasti bukannya rasa kepaksa, tapi malah kayak nagih lagi, kayak nyari lagi sendiri, ini gimana ya kok, terus kayak ngeliat misalnya ada lagi jalan kemana gitu, pasti kayak kadang suka dikait-kaitin lagi gitu, atau kadang misalnya mikir oh ini kenapa gini ya, terus malah nanti ngeser sendiri, jadinya bukan tanpa ada rasa terpaksa gitu mau belajar. Dan akhirnya dengan pengalaman aku ngikutin seleksi KSN itu, aku jadi makin yakin buat milih jurusan di tempat aku kuliah sekarang gitu. Keren. Maksudnya kayak perjuangannya itu bener-bener titik darah penghabisan gitu, kayak merinding sih. Ke KSN. Iya benar. Lanjut. Terus Kak, aku sama Tata kan masih SMA, pasti masih banyak ekspektasi liar tentang kampus, tentang dunia perkuliahan, yang kayak kayaknya kuliah tuh bisa bebas ya, kuliah bisa ini. Ada nggak sih sebenarnya ekspektasi yang ternyata direalisasikan kayak gitu? Ini dari Kak Irul. Oke, dari aku duluan ya. Mungkin banyak yang ngira kalau misalnya kuliah tuh bisa bangun siang, enak, kuliahnya suka-suka hati gitu kan, karena bisa karena kuliahnya tuh nyebar gitu. Sebenarnya enggak. Karena kalau di ITB itu ada namanya, di tahun pertama itu ada namanya TPB, itu namanya tahap persiapan bersama. Nah, di sini ini ngapain sih? Singkatnya sih kayak SMA kelas 13. Jadi kita belajar fisika lagi, matematika lagi, kimia lagi, sama ada beberapa mata kuliah pengenalan dari fakultas untuk di tahun kedua kita memilih prodinya. Nah, di sini aku malah dapat jadwal kuliahnya tuh malah lebih lama daripada SMA. Aku dapat jadwal kuliah tuh dari jam 7 sampai jam 5 sore ada. Ada juga yang dari jam 7 sampai jam 3. Dan memang ada beberapa hari yang matkulnya kadang cuma satu aja atau kayak cuma 2, tapi mostly bakal lebih lama lagi dari SMA. Dan tentu juga tugas-tugasnya bakal lebih banyak lagi. Selain itu juga kalau aku bilang mungkin ada dulu nggak dari Ratih selagi aku pikir. Oke. Kalau aku tuh kan belum kuliah ya, maksudnya belum kegiatan pembelajaran tuh baru mulai tuh tanggal 30 Agustus nanti, 3 hari lagi. Nah, aku tuh sekarang tuh masih ospek. Aku tuh ospek lama banget di UI itu, ospeknya tuh udah lama banget. Aku ospek dari bulan
Juli akhir mau masuk Agustus sampai sekarang itu masih ospek. Jadi tuh kalau di UI itu ada ospeknya tuh ada yang universitas, itu yang OKK, terus ada lagi ospek fakultas, terus ada lagi ospek departemen. Nah aku tuh lagi ospek departemen. Nah bedanya tuh ya sama ospek pas dulu nih SMA itu berat banget. Kalau di aku ya, kalau di UI itu berat banget. Nah kayak tugasnya tuh banyak banget. Kita tuh emang jarang nge-publish, kayak jarang ada tugas yang di-publish ke sosial media. Tapi itu dibalik itu tuh banyak banget tugasnya. Dan tugas-tugasnya itu tuh emang buat mengenalin kita sama kuliah. Kayak aku disuruh bikin esai, terus aku disuruh bikin apa ya, kayak kenal-kenal angkatan gitu deh, kayak biar bisa kenal kakak kelas 2 tahun di atas aku gitu. Jadi kayak aku sih merasa beda sih pas ospeknya, beda banget ya. Terus juga apa ya, sama aku juga udah dibagiin, kalau aku di UI ini, kalau dulu kan kita jadwal udah dibagiin ya sama wali kelas, sama guru gitu, sama semua apalagi gitu kan. Aku itu harus berebutan, jadi ada namanya Siakwar. Jadi Siakwar itu tuh kayak, Siak itu adalah sebuah website platform buat mahasiswa UI, jadi kayak isinya jadwal pelajaran dan lain-lain. Nah di situ tuh kita rebutan kelas, jadi itu kita dikasih kelas A, kelas B. Nah di situ tuh dosennya beda, dan itu tuh emang ada yang enak, ada yang enggak gitu lah. Kan biasanya kayak gitu kan, beda-beda dosen. Nah nanti kita tuh berebutan buat milih kelas-kelas itu. Jadi kayak terus bisa juga nih misalnya ada cutting kita yang nggak lulus di mata kuliah itu, otomatis cutting itu bakal milih mata kuliah itu kan. Nah bisa jadi mata kuliah itu tuh penuh, dan kita nggak bisa ngambil mata kuliah itu. Jadi kalau di UI tuh perjuangannya sebenarnya pas masuk pun juga perjuangannya lumayan. Jadi kayak isinya tuh masih harus berjuang lagi gitu. Nah terus kalau buat jadwalnya sih aku sebenarnya nggak padat banget sih kalau di geografi. Kayak aku kayak sehari 2 matkul, itu satu matkul paling 2 jam, terus prakteknya 3 jam gitu. Tapi enggak yang tapi beda-beda gitu loh. Kayak aku matkul yang pertama dari jam 8 sampai jam 11, terus yang prakteknya dari jam 3 sampai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Jadi bedanya sih di sistem pembelajaran yang, terus ekspektasinya yang sebenarnya seru aja sih, sesuai ekspektasi selama ini aku. Cuma lebih chaos ternyata ya, aspek dan lain-lain. Sampai yang kita pikir ternyata. Emang kata orang-orang emang makin gede masalah makin banyak. Iya benar-benar. Terus nih Kak, terakhir nih, Kakak punya tips and trick buat pelajar, kayak misalnya aku sama Rangga kan kita kelas 12 nih, pasti kita kayak butuh tips and trick buat masuk ke PTN gitu Kak. Tips belajarnya juga boleh banget Kak. Gimana Kak? Kak Khairul dulu. Kalau dari aku, yang seperti tadi aku sampaikan, yang kalau misalnya kalian bikin mau masuk ke jenjang selanjutnya, kan itu kan dalam pendaftaran kita milih prodi. Usahakan kalian kalau misalnya mau buat prioritas prodi itu, yang pilihan pertama tuh yang kalian pengen banget, dan baru selanjutnya yang misalnya dari faktor-faktor lain, misalnya dari ketertarikan lebih muda, atau misalnya masih satu rumpun sama prodi kalian pilihan pertama, atau yang lainnya. Nah, kenapa sih aku ngomong kayak gini? Kan soalnya kan aku kan dari SNMPTN. Nah, dari kebijakan LTMPT-nya sendiri, kalau misalnya anak yang sudah diterima SNMPTN itu sudah nggak diperbolehkan untuk ikut SBMPTN atau UTBK, dan ini bakal, kalau misalnya kebijakan ini dilanjutin, bakal berterusan sampai tahun depan, yang dimana artinya ketika kalian sudah keterima di satu prodi pilihan kalian lalu melalui SNMPTN, kalian sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Karena kuliah itu kan butuhnya 4 tahun ya. Belum lagi kalau misalnya kalian ada ada penelitian lagi atau organisasi lagi. Nah, kalian bakal ngerasain juga. Nah, takutnya tuh kalau ketika kalian pas milih prodi itu secara ngasal aja, kayak yang penting masuk deh gitu, yang penting gue nggak SBMPTN, yang penting gue nggak UTBK. Nah, takutnya kalian malah pas nanti kuliahnya tuh nggak nikmatin, nggak dapat esensinya, kayak cuma datang ngerjain tugas, dengerin dosen aja gitu. Nanti kalian malah yang ada karena nggak ada semangat buat kuliah atau semangat buat nyari ilmu di
prodi kalian tersebut, kalian nggak enjoy, malah nanti di tingkat-tingkat selanjutnya malah lebih nggak enak lagi sama passion kalian sendiri gitu. Malah kayak ke pressure gitu ya Kak? Ya, Berarti. walaupun nurunin ekspektasi nggak berarti harus terima apa aja yang ada gitu ya, harus tetap Iya, benar. enjoy itu. Iya benar banget. Maksudnya kalian kalau misalnya mau bikin skala prioritas boleh, yang penting tetap sesuai sama kalian tuh melihat oh gue bisa nih bakal di sini nih, gue tertarik juga sama apa yang dibahas, bukan kayak yang tiba-tiba yang penting gue masuk aja nih, terserah deh mau di mana aja. Takutnya kalian malah nggak enjoy, dan tugas kuliah kan juga nggak gampang ya. Ada kayak dibilang karate tadi, baru masuk udah disuruh buat esai ini itu gitu. Takutnya malah kalian nggak enjoy gitu. Benar banget. Kalau misalnya dari karate sendiri ada tips nggak nih Kak? Tips dari aku, SBMPTN kan perjuangan maksudnya kayak belajar. Jadi apa yang kita mau tuh berdasarkan emang apa yang kita lakukan kan buat belajar SBMPTN itu. Kalau menurut aku langsung aja pilih apa yang kamu mau gitu. Jadi kalau misalkan kamu masuk dokter, kamu pilih dokter. Tapi kamu juga harus realistis. Kalau aku tuh soalnya yang realistis, bukan yang yang realistis lah. Jadi misalkan kamu mau kedokteran, tapi kamu misalkan ya nggak bisa deh kalau UI gitu. Nah kamu ya udah nggak kedokteran, tapi mungkin cari universitas lain. Terus abis itu kalau aku tipsnya belajar, terus ikut banyak-banyak tryout. Saya tryout itu bener-bener kayak membantu banget. Nah, tryout di platform tuh sekarang banyak kan, ada yang online, ada yang offline, dari tempat bimbel atau dari ya sekarang banyak sih, udah gampang nyari tryout gitu. Terus kayak belajarnya juga sering-sering pokoknya latihan belajar. Soalnya kalau belajar doang nih, ngafalin doang tapi nggak dilatihin itu sama aja. Saya bakal pas UTBK tuh kayak bingung gitu, kayak apa ya, padahal udah belajar gitu. Karena apalagi MTK kimia, fisika yang gitu harus banget sering latihan. Apalagi TPS-nya. TPS kan soalnya nggak ketebak tuh. Pokoknya percaya diri juga. Kuncinya juga percaya diri. Jadi intinya kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar, dan fokusin passion kita gitu. Duh, ini seru banget, tapi sayangnya kita harus udahan di sini nih, Ram. Betul, benar seru banget sih tadi. Itu juga sangat-sangat membantu buat kata yang sekarang lagi kita belajar. Tapi jangan khawatir karena kita masih ada sesi lagi tips yang akan kita berikan ke teman-teman semua. Jadi sampai jumpa setelah sesi berikutnya. Dadah, makasih Kak Rati. Makasih Kak Rati. Sama-sama. Iya, sama-sama. Tadi aku bilang aku ikut si 8 tes perguruan tinggi negeri ini kan. Nah itu nggak semua tesnya itu online.